Selamat datang di Mari Berlatih. Mari Berlatih merupakan sarana untuk berbagi cara agar dapat meningkatkan skill. Skill dapat ditingkatkan dengan berlatih. Maka, mari berlatih. Iya, selamat datang kembali rekan-rekan. Eh, Istilah yang kali ini mau coba diangkat adalah istilah bahasa pemrograman mengenai perulangan. Nah, perulangan itu secara bahasa pemrograman ada beberapa metode. Tapi sebelum masuk ke metodenya, ya tentunya perlu kita belajar atau kita berlatih mengenai apa itu perulangan. Yaitu ada satu instruksi yang akan dijalankan oleh program secara berulang sampai adanya satu kondisi yang terpenuhi. Ini adalah perulangan. Ya, ini akan ada 3 metode perulangan yang mau saya coba bahas, dan metode ini yang sering dipakai dalam bahasa pemrograman. Nggak cuma di Python ya rekan-rekan, ini di hampir semua bahasa pemrograman yang ada per hari ini pasti akan ada istilah perulangan ini. Yang pertama itu adalah for, ini yang akan saya coba angkat di konten kali ini, kemudian ada while, dan ada si recursive. Nah, untuk for seperti apa? Untuk for adalah seperti ini. Jadi, yang ketiganya ini sama-sama suatu perintah perulangan, cuman nanti bedanya adalah mengenai metode cara penulisan dan logikanya doang. Tapi secara definisi nanti akan ada berulang mengenai for, while, atau yang recursive. Jadi for ini dibilang definisinya adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence. Secara sintaks, secara umum nulisnya seperti ini. For nilai in sequence-nya seperti apa. Kemudian sama seperti konten sebelumnya yang mengenai kondisi, ketika satu kondisi ditulis, maka diakhiri dengan titik 2, di bawahnya itu adalah blok code mengenai program yang akan dieksekusi. Sama for juga konseptualnya sama seperti itu. Nah, ini for nilai in sequence. Oke. Nah, ketika apa yang ada di sequence itu bisa banyak yang akan dikondisikan di dalam suatu for. Ada list of data, ada tuple, ada string. Nah, ketika list of data ini nanti dibaca, list of data di sini dibaca, dia akan dipassing ke dalam suatu nilai. Nilainya ini yang nanti akan coba kita ekstrak. Nah, ketika kondisinya sudah dikondisikan dilempar ke nilai, maka blok code akan dijalankan. Pasti bingung? Kita lanjut dulu. Jadi, biar gampang jelasinnya adalah kita tentunya dengan menggunakan latihan. Saya untuk konten kali ini lumayan banyak bikin materi buat kita berlatih. Kenapa banyak? Karena for ini banyak fungsinya. Kembali bahwa ini tidak hanya di Python, fungsi ini akan banyak rekan-rekan gunakan dalam apapun. Sehingga konseptual harus kuat banget ya rekan-rekan. Kalau konseptualnya udah kuat, di sini sebenarnya cuman mencari gimana mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Oke. Ya, untuk latihan pertamanya ini kita mau mengekstrak data dari suatu list, kemudian datanya itu mengenai nama-nama provinsi yang ada di Pulau Jawa. Nama-nama provinsinya itu kita mau mengekstrak jadi baris berbaris. Kondisinya adalah ini hasil outputnya yang di sebelah kiri atas ini yang saya lingkarin. Kemudian bagaimana caranya kita ngekstraknya ini di bahasa pemrograman yang di bawah. Misal di sini dibilang bahwa ini source code-nya dibilang kita punya list provinsi, atau nanti ketika udah berkembang ini dibilangnya dalam bentuk array. List provinsinya ada apa aja, kita punya mencatat yang ada di Pulau Jawa, itu ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nanti yang kurang mungkin ada Banten, DI Yogyakarta. Kalau kondisi per hari ini, per 2024, ini DKI Jakarta udah berubah nama jadi Daerah Khusus Jakarta.
Jadi nanti kalau rekan-rekan ada yang ngebuka video ini di tahun-tahun berikutnya, tiba-tiba bingung kenapa di sini masih DKI Jakarta, ya ini masih ngetik untuk ejaan yang sebelumnya. Oke, ini DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nanti ini kita masukkan ke dalam satu variabel namanya list provinsi. Proses masukannya dalam bentuk si list atau tuple atau string atau juga bisa juga dikenal dengan istilah ini adalah data array. Kemudian data yang di sini kita ekstrak. Ekstraknya seperti apa? Menggunakan fungsi enumerate. Jadi data yang ada di list ini kita ekstrak menggunakan enumerate. Kita akan mengekstraknya kemana? Ke data provinsi. For ini gunanya buat apa? Ya for yang di depan ini hanya untuk bikin suatu tanda looping. Jadi yang provinsi ini akan menerima data ketika loopingannya dibaca, proses perulangan dibaca, kemudian I-nya ini untuk melihat berapa kali terjadi looping. Oke, ketika habis ini dimasukkan, kita akan mencetak print. F ini adalah format, ini /n untuk membuat enter sekali, ada jarak antar barisnya. Kemudian I-nya ini adalah parameter atau output dari si I yang sini. Kemudian titik, nama provinsi. Nama provinsi dapat dari mana? Dapat ekstrakan dari si listnya ini. Nama provinsi diekstrak, maka ketika ini nanti dijalankan, outputnya adalah seperti ini. Oke, logik ini adalah tampilannya yang akan mau kita lakukan latihan. Nah, secara source code, ya kita buka source code-nya kita. Terbuka di sini, semoga benar ya. Ya, ini. Oke. Kemudian ini seperti tadi saya bilang, ini ada listnya, ini source code untuk ngebaca datanya, ini kita coba ekstrak, kita jalankan maksudnya. Oke, kita run, maka outputnya ya seperti yang ada di layar ya. Nanti outputnya ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kurang gede kayaknya ya. Ya, ini lebih gede, tapi bawahnya nggak terlalu besar ya. Semoga kelihatan. Kalau nggak kelihatan, setidaknya source code yang di atasnya kelihatan dan rekan-rekan bisa mencoba mengetikkannya. Kemudian ngerunning si Python-nya. Nah, bagaimana kalau kita tambahin lagi? Ya tinggal di koma, kutip, tulisin Banten. Kita clear dulu biar nggak numpuk. Kita run ulang. Ya, ini jadi nambah. Oke, kalau tadi cuma 1, 2, 3, 4, maka ada yang berikutnya. Nah, I-nya ini kalau for, ketika ini tidak dikasih parameter I-nya dimulai dari berapa, maka secara default I-nya ini dibaca mulainya dari angka 0. Maka di sini bukan 1 nih, ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, enaknya pakai for adalah I-nya ini tidak perlu didefinisikan, maka for akan mendefinisikan seolah-olah dia ditambahkan dengan otomatis 1. Seperti itu. Oke, ini yang latihan 1. Kemudian ya semoga ini menggambarkan kegunaan for. Masih pusing, kita coba masuk ke latihan yang berikutnya. Oke. Kita menggunakan untuk pakai range, pakai angka, kita mau melakukan proses perulangan misalkan dari 1 sampai 5. Nah, cara nulisnya seperti apa? Cara nulisnya menggunakan fungsi range. Biasanya ini akan banyak kita gunakan kalau kita bikin perulangan yang kalau yang tadi biasanya untuk ngebaca data, kalau ini emang kita proses perulangan, ketika melakukan proses sortir lah apa, kita pakai fungsi range. Ngebacanya gimana? For I ini nanti, kalau tadi I itu digunakan hanya untuk pertanda si perulangannya,
Kalau ini I-nya digunakan untuk menerima data dari proses si range-nya. Nilai awal ini kita men-state dimulai dari berapa, nilai akhir, dan kelipatan jalannya si looping mau berapa. Kalau yang sebelumnya I-nya seolah-olah hanya bisa nambahin satu, 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 maka kalau ini kita bisa mendefine, mau ditambahin satu kah, mau naikin satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, dan empat, suka-suka kita mendefinisikannya. In praktisnya adalah seperti ini. Ini kita mau bikin perulangan. Oke, yang pertama adalah ini kalau naiknya satu-satu. Satu, dua, tiga, empat. Yang kedua naiknya adalah dua, jadi bisa satu, tiga. Bikin programnya ada yang seperti yang di sebelah kanan. Jadi for I, in, range, kita mulainya dari angka 1 sampai dengan angka 5, naiknya satu-satu. Bacanya seperti itu ya, rekan-rekan. Kemudian kita cetak. Nah, kalau kita mau naiknya dua, seperti yang ada di sebelah kiri, 1, 3, maka prosesnya yang dibedakan ada di belakang. Bilangnya kita mau naik dua. Maka outputnya adalah 1, 3, dan sebagainya. Ya, ini bisa langsung silakan dicoba. Oke. Nah, saya mau bikin yang agak lebih susah, bukan susah sih, lebih enak untuk kita coba mainkan. Bagaimana kalau biasanya rekan-rekan atau belajar matematika pernah mendengar deret ukur? Kita bikin deret ukur, misalnya 1, 3, 5, atau bisa deret ukur atau deret aritmetik, atau kalau rekan-rekan yang terutama yang udah pernah mencoba ikut psikotes, biasanya kan ada testing-testing mengenai deret-deretan itu. Nah, itu sebenarnya bisa kita bikin dalam suatu bahasa pemrograman, terutama pakai Python, ini sangat bisa. Contohnya adalah seperti ini. Ya, saya mau bikin suatu deret nih. Ini deretnya deret biasa, cuman satu, naiknya satu-satu tuh, 1, 2, 3, 4. Tapi saya mau bikin agak tricky. Saya ingin menampilkan setiap angka yang di looping, yang diulang, itu saya jumlahkan. Ini kan satu, hasilnya satu. Satu tambah dua, saya mau bikin itu. Satu tambah dua, hasilnya tiga. Satu tambah dua, tambah tiga, 6. Ini kan proses pengulangan nih, naiknya satu-satu nih. Nah, kemudian kita looping sampai dengan jumlah datanya ini sesuai dengan yang kita mau proses loopingnya berapa banyak. Misal, yang ini adalah kebacanya, outputnya adalah diminta nanti rekan-rekan bikin, rekan-rekan mau masukkan jumlah data yang ditampilkan di layar berapa banyak. Misal kalau saya ini di sini mau menampilkan sejumlah data sebanyak 15 baris. Oke, kemudian ketika ini di-enter, dia akan menampilkan lagi jumlah data yang diminta untuk dilakukan looping adalah 15 baris, maka secara program akan menampilkan seperti ini. Oke, jadi ini korelasinya adalah yang pertama adalah kalau kita menampilkan naiknya satu-satu nih, 1, 2, 3, 4. Tapi saya nulisnya ke samping. Nanti rekan-rekan kalau yang penasaran, silahkan coba bikin yang naiknya adalah 1, 3. Jadi di sininya adalah 1, 1 tambah 3, 1 tambah 3 tambah 5. Silahkan dicoba mengkombinasikan dari latihan 2 dan latihan 3 ya rekan-rekan. Ini bikin yang mudahnya dulu. Oke. Untuk membuat seperti ini mudah-mudah susah. Oke, kita lanjut ke, ya, kita buka source code-nya aja ya langsung ya, ininya banyak soalnya nih. Mari kita buka source code-nya. Ya, ini source code-nya. Source code-nya hanya 32 baris ya rekan-rekan, jadi nggak terlalu banyak sebenarnya. Kembali bahwa 1 sampai 10 ini untuk memastikan bahwa data yang kita entry itu pasti integer atau angka, bukan yang lain, supaya tidak terjadi error. Jadi ini dari konten saya yang keberapa ya, yang awal-awal lah ini sudah saya pakai sampai dengan sekarang. Pada baris 12 sampai dengan
32 ini adalah source code untuk kita bikin seperti yang di eh, yang di sini. Jadi ini nanti datanya akan ngurut seperti yang ada di layar ini ya rekan-rekan. Jadi source code-nya nggak terlalu banyak, cuman agak tricky ketika kita membuatnya. Jadi di sini adalah yang pertama adalah ini masukin data dengan fungsi yang sama seperti konten sebelumnya. Kemudian habis itu ini ya jangan lupa bahwa tanda pagar ini artinya adalah remark. Kemudian nilai data ini kita tampilkan kembali. Setelah itu kita akan masukkan dia ke dalam proses perulangan menggunakan C4. Dibilang bahwa oh kembali bahwa hati-hati dengan for ini proses perulangannya dimulai dari angka 0. Jadi kita agak tricky di sini adalah kita membuat dua parameter untuk temporary parameter. Pertama adalah nilai temporary-nya. Nilai temporary pertama yang digunakan adalah ini. Parameter temporary pertama namanya adalah nilai temp, nilainya 0. Kemudian supaya kita startnya bisa dari 1 dan nilai yang di-input ini harus lebih besar dari 1, maka kita bikinlah temporary parameter kedua namanya nilai loop 1. Di mana nilainya adalah nilai input ditambahkan dengan 1. Sehingga ketika proses loopingnya, for i in range, mulai dari angka 1 sampai dengan proses yang diminta berapa baris ditambahkan 1 baris, dan kenaikannya adalah 1-1. Kemudian ini proseslah looping dilakukan. Nilai loop sama dengan i sama dengan 1, nilai temporary-nya 0, cek tak layarnya kita masih kosong. Kemudian, nah, trikinya apa? Trikinya adalah kita harus mau nggak mau menggunakan dua for di sini. For keduanya adalah proses untuk ngebarisin setiap baris dia kondisinya ditambahkan atau sudah sama dengan. Itu di for yang kedua atau perulangan yang kedua. Nah, silakan dicek. Ini nilai temporary-nya adalah nilai temporary tambah J, kemudian dicetak layar, sehingga ya ini kita clear dulu sebelum melihat hasilnya. Kita clear, kita coba jalankan. Misalkan saya barisnya mau masukkan 6 dulu. Ini 6, kita enter. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Ini ada 6 baris, maka baris yang terakhir jumlahnya kalau ditambahkan semua adalah 21. Nah, yang trikinya seperti tadi saya bilang, trikinya adalah kita menggunakan dua for. For yang terakhir untuk kita memastikan bahwa ini ada tanda plus atau ini adalah di akhir statement yang harus kita gunakan tanda sama dengan. Jadi untuk mengetahui bahwa ini di akhir statement atau tidak, kita gunakanlah kembali pada konten sebelumnya yang mengenai kondisi. Kita menggunakan if di sini. Dibilang bahwa if jika kondisi perulangan yang kedua tidak sama dengan yang perulangan pertama, artinya belum di akhir statement, maka digunakanlah sama dengan. Jika dia ternyata nilai J-nya ini sudah sama dengan I, maka dicetaklah si sama dengan, maka dimasukkanlah output akhirnya. Yang di sini nih angka 1, 3 itu sebenarnya masukin dari si nilai temnya ini. Ketika proses for yang kedua ini selesai, maka dicetaklah hasil si perhitungan tadi ke dalam parameter cetak layar. Maka dia bisa keluar seperti percetakan yang berikut ini. Oke. Iya, silakan dicoba. Ini saya scroll dulu ke atas untuk rekan-rekan bisa melihat source code-nya. Sambil silakan di-post ya rekan-rekan untuk melihat detailnya seperti apa. Oke, sampai baris 18 dulu. Saya di sini silakan di-pause. Oke,
Ini saya scroll ke bawah dari 18. Oke, oh udah terakhir. Oke. Ya, ini baris berikutnya, tekan di pause. Setelah maaf ketutup, ya tekan di pause di sini dulu. Ya, kalau sudah, jangan lupa nanti dicoba jalankan run and debug, lihat hasilnya. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya yang membahas mengenai while. Selamat berlatih dan terima kasih.